Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masalah penelitian guna memenuhi tugas mata kuliah, metodologi penulisan dan karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu di sini ada definisi metodologi penelitian. Nah, metodologi merupakan sistem pengetahuan yang menjelaskan cara-cara kerja ilmiah. Ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua di sini ada penelitian. Nah, penelitian ini didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Baik, pada materi yang kedua di sini ada jenis-jenis penelitian. Nah, yang pertama yaitu penelitian murni. Ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Nah, penelitian ini umumnya dilakukan di laboratorium dengan kondisi yang terkontrol. Kemudian di sini ada penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini dia menggunakan pengetahuan yang telah ada untuk memecahkan masalah yang praktis. Penelitian ini sering diterapkan dalam konteks industri atau kebijakan politik. Nah, kemudian di sini ada penelitian eksploratif. Nah, ini dia melakukan penyelidikan awal untuk memahami masalah yang kompleks dan menemukan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Nah, yang kemudian di sini ada penelitian verifikatif. Ini dia memeriksa kembali hasil dari penelitian sebelumnya untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan tersebut, memberikan validasi terhadap hasil penelitian yang ada. Nah, berikutnya di sini ada jenis penelitian menurut pendekatan. Nah, di sini ada ex post facto, penelitian yang dilakukan tanpa manipulasi variabel independen. Data dikumpulkan dari kejadian yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Kemudian di sini ada eksperimen, penelitian yang melibatkan pengujian hipotesis dengan melakukan intervensi pada variabel independen dan mengamati efeknya pada variabel dependen. Kemudian di sini ada naturalistik. Ini dia menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perilaku subjek dalam konteks alami mereka tanpa intervensi dari peneliti. Kemudian di sini ada policy research. Penelitian yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan dan analisis situasi sosial. Kemudian di sini ada action research. Ini penelitian yang dirancang untuk memperbaiki praktik dalam situasi nyata dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kemudian di sini ada survei, metode pengumpulan data yang melibatkan responden dari populasi besar untuk generalisasi hasil penelitian. Kemudian di sini ada evaluasi, penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program atau kebijakan yang telah diterapkan. Kemudian di sini ada sejarah, analisis peristiwa masa lalu untuk memahami konteks dan pelajaran yang dapat dipelajari untuk masa depan. Kemudian di sini ada syarat-syarat penelitian. Nah, yang pertama yaitu seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, termasuk pemahaman tentang metode yang digunakan. Kemauan yang kuat untuk melakukan penelitian juga sangat penting dalam menyelesaikan penelitian yang baik. Kemudian yang kedua di sini ada terdapat permasalahan yang jelas dan relevan yang perlu diteliti yang menjadi fokus utama penelitian. Kemudian yang ketiga penting untuk melakukan perencanaan yang matang mulai dari
penyusunan konsep hingga pelaporan hasil penelitian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat di sini ada mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait seperti institusi pendidikan atau lembaga penelitian untuk memastikan penelitian dapat dilakukan tanpa hambatan. Kemudian, apa saja ciri-ciri penelitian ilmiah? Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Setiap penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang spesifik dan terarah untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi, baik untuk pengembangan teori maupun praktik. Kemudian sistematis, penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain. Kemudian empiris, data yang digunakan dalam penelitian harus berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat, diukur, dan diuji secara objektif. Kemudian objektivitas, peneliti harus menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau bias pribadi sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Kemudian di sini ada kritis, hasil penelitian harus terbuka untuk diperiksa, diuji dan dikritis oleh peneliti lain atau oleh orang lain yang berkepentingan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Kemudian generalisabilitas, temuan dari penelitian harus dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya pada sampel yang diteliti, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada kompetensi peneliti kualitatif. Nah, seorang peneliti kualitatif harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang diteliti agar dapat menginterpretasikan data dengan baik dan memberikan konteks yang tepat. Kemudian, kemampuan membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian sangat penting untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam, serta untuk menciptakan kepercayaan antara peneliti dan responden. Nah, kemudian, kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gejala yang ada dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang lebih dalam, serta memahami nuansa yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode kuantitatif. Lalu, kemudian analisis data kualitatif secara induktif adalah kunci untuk menemukan pola dan tema yang relevan dari data yang dikumpulkan serta untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji di masa mendatang. Kemudian di sini ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini adalah fokus pada pemahaman makna dari data yang dikumpulkan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data biasanya berbentuk narasi atau deskripsi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang ingin diteliti. Kemudian di sini ada kuantitatif. Kuantitatif ini dia adalah mengumpulkan data dalam bentuk angka dan analisis statistik. Penelitian ini cenderung lebih terstruktur dan berupaya untuk menguji hipotesis dengan menggunakan instrumen yang terstandarisasi. Baik, langsung saja kita ke masalah penelitian. Nah, pengertian masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah situasi yang memerlukan pemecahan atau analisis lebih lanjut. Penelitian seringkali muncul dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau dari kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut. Nah, jenis masalah yang sering diteliti ini meliputi isu pendidikan, hubungan sosial, masalah ekonomi, dan tantangan dalam kehidupan beragama. Penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dan signifikan untuk diteliti. Kemudian di sini ada sumber masalah. Nah, di sini ada pengalaman masalah yang dihadapi dalam praktik seperti dalam pekerjaan atau kehidupan
kehidupan sehari-hari seringkali dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian laporan penelitian. Temuan dari penelitian sebelumnya dapat mengarah pada masalah baru yang perlu diteliti lebih jauh. Ini juga mencakup kebutuhan untuk mengonfirmasi atau menolak temuan sebelumnya. Kemudian ada deduksi dari teori. Teori-teori yang ada bisa menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis baru, menciptakan pertanyaan penelitian yang dapat diuji. Kemudian di sini ada kebijakan instansi. Kebijakan yang diterapkan seringkali menimbulkan masalah baru yang memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Kemudian di sini ada evaluasi masalah. Nah, dalam memilih masalah penelitian, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Masalah yang dipilih harus relevan dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan di bidang tersebut. Kemudian, evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap ketersediaan data dan kemampuan peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Peneliti juga harus memastikan bahwa masalah yang dipilih dapat diteliti secara sistematis. Kemudian di sini ada merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah adalah langkah awal yang krusial dalam penelitian. Ini mencakup pengembangan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Contoh perumusan masalah ialah bagaimana efektivitas metode diskusi dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 20 Yogyakarta. Nah, perumusan ini memfokuskan pada dua metode pengajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar. Kemudian di sini ada fokus penelitian. Nah, menetapkan fokus penelitian dapat dilakukan dalam mempertimbangkan masukan dari informan, domain tertentu, atau teori yang relevan. Menetapkan fokus yang jelas memungkinkan peneliti untuk mengarahkan upaya pengumpulan data dan analisis secara spesifik. Misalnya, jika fokus penelitian adalah tentang pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar, peneliti dapat merinci aspek-aspek seperti metode yang digunakan, kemudian peserta didik, dan konteks dalam pembelajaran tersebut. Bentuk rumusan masalah. Di sini ada deskriptif untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena. Contoh, bagaimana profil pendidikan agama Islam di Indonesia. Kemudian komparatif untuk membandingkan dua kelompok atau situasi. Contohnya yaitu, apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa dari sekolah negeri dan madrasah. Kemudian di sini ada asosiatif untuk mencari hubungan antara dua variabel. Contohnya yaitu, adakah hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa. Kemudian di sini ada studi pendahuluan. Nah, di sini ada pengertiannya. Studi pendahuluan adalah eksplorasi awal untuk memahami konteks masalah yang akan diteliti. Ini membantu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan metodologi yang tepat. Kemudian di sini juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu dia membantu peneliti memahami latar belakang masalah, menentukan metode pengumpulan data, dan mempersiapkan penelitian lebih lanjut. Dengan melakukan studi pendahuluan, peneliti dapat mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penelitian. Kerangka teori. Baik, pada kerangka teori ini dia terdapat pengertian dan fungsinya. Nah, pengertian dan
dari kerangka teori adalah struktur yang menjelaskan hubungan antar variabel dan memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis. Kemudian, fungsi dari kerangka teori ini dia membantu peneliti dalam menyusun sebuah hipotesis dan memberikan arah dalam analisis data. Misalnya, jika peneliti ingin meneliti pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar, maka kerangka teorinya dia dapat mencakup teori motivasi dan teori belajar. Lalu di sini ada variabel penelitian. Nah, pengertian dari variabel penelitian ini dia adalah atribut atau karakteristik yang dapat bervariasi dan diukur dalam penelitian. Variabel merupakan elemen penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai fokus analisis. Nah, di sini ada macam-macam variabel. Yang pertama yaitu variabel independen, penyebab atau faktor yang mempengaruhi. Contohnya yaitu metode pengajaran. Kemudian yang kedua ada variabel dependen. Nah, variabel dependen ini dia hasil atau efek yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, contohnya itu yaitu hasil belajar siswa. Kemudian ada variabel kontrol. Nah, ini dia variabel yang dijaga konstan untuk mengisolasi pengaruh variabel independen. Kemudian di sini ada sumber data dan teknik sampling. Nah, sumber data ini adalah individu atau objek dari mana data dikumpulkan, bisa berupa responden, dokumen, atau observasi. Sumber data yang baik adalah kunci untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kemudian di sini ada teknik sampling. Nah, teknik ini untuk memilih sampel dari populasi yang representatif untuk analisis lebih lanjut. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting untuk validitas hasil penelitian. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu interview. Nah, metode wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden ini bisa berupa wawancara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ini dia mengamati perilaku subjek dalam konteks alami. Peneliti dapat terlibat langsung atau hanya mengamati tanpa intervensi. Kemudian di sini ada angket. Nah, angket ini dia menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden. Angket bisa berupa tertutup ataupun terbuka, tergantung pada tujuan penelitian tersebut. Nah, kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini dia menggunakan dokumen tertulis yang relevan sebagai datanya. Ini termasuk laporan, catatan, dan juga sumber lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian di sini ada analisis data. Nah, pengertian dari analisis data ini dia proses sistematis untuk mengorganisir, mengolah, dan menganalisis data yang terkumpul untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis data ini sangat penting untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Kemudian, di sini terdapat langkah-langkah dari analisis penelitian tersebut. Yang pertama yaitu editing. Editing ini dia memeriksa dan memverifikasi keakuratan data. Kemudian yang kedua ada kategorisasi. Ini dia mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai. Kemudian yang ketiga di sini ada tabulasi. Tabulasi ini dia menyusun data ke dalam tabel untuk memudahkan analisis. Yang keempat di sini ada sintesis. Sintesis ini dia menggabungkan data untuk menarik kesimpulan yang valid. Kemudian
validitas dan reliabilitas data. Nah, apa sih validitas itu? Validitas ini dia adalah mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas tinggi ini dia menunjukkan bagaimana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang akurat. Kemudian, reliabilitas ini dia adalah mengukur sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali. Reliabilitas tinggi ini dia menunjukkan bahwa data yang diperoleh itu dapat dipercaya. Kemudian di sini ada uji kredibilitas. Nah, yang pertama yaitu perpanjangan waktu, memperoleh data yang lebih valid melalui observasi jangka panjang sehingga peneliti dapat membangun hubungan yang kuat dengan responden. Kemudian triangulasi, ini dia memeriksa data dari berbagai sumber atau teknik untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Ini juga dapat mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menguji kredibilitas data. Kemudian, sini ada transferability dan dependability. Nah, transferability ini dia menilai apakah hasil penelitian tadi dapat diterapkan pada konteks lain. Peneliti harus menyajikan laporan yang jelas dan rinci agar pembaca dapat memahami dan menerapkan temuan dalam situasi yang berbeda. Kemudian ada dependability, ini dia memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan konsisten dan transparan. Ini mencakup audit terhadap keseluruhan proses penelitian untuk mengevaluasi keandalan data. Confirmability. Confirmability ini dia mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Ini penting karena hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan. Confirmability ini dapat diuji dengan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah hasil dari proses penelitian yang transparan dan dapat diuji oleh peneliti lain. Peneliti dapat menggunakan teknik seperti member check, di mana informan diminta untuk meninjau dan mengonfirmasi temuan yang telah diperoleh sehingga memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan mereka. Kemudian di sini ada tindak lanjut penelitian. Nah, tindak lanjut penelitian ini dia merujuk pada langkah-langkah yang diambil setelah penelitian selesai untuk memastikan bahwa hasil dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan dalam praktik. Tindak lanjut ini sangat penting untuk mengubah hasil penelitian menjadi aksi nyata, memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya menjadi laporan yang terabaikan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut. Tindak lanjut ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan praktik yang lebih baik di lapangan. Kemudian di sini ada langkah-langkah tindak lanjut. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan rencana implementasi berdasarkan rekomendasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang kedua di sini ada mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses penerapan solusi. Kemudian di sini ada penyebarluasan hasil penelitian. Nah, di sini ada strategi penyebarluasan. Penyebarluasan hasil penelitian ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian diakses oleh audiens yang relevan. Hal ini akan memperkuat dampak penelitian dalam pengambilan keputusan dan praktik di masyarakat. Kemudian, di sini
terdapat metode penyebarluasan. Yang pertama yaitu publikasi, menerbitkan hasil penelitian di jurnal ilmiah dan konferensi untuk mencapai komunitas akademis. Kemudian ada presentasi, mengadakan seminar dan diskusi untuk berbagi temuan dengan pemangku kepentingan di lapangan. Kemudian di sini ada media sosial dan digital. Ini dia menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk juga kepada masyarakat umum. Di sini juga terdapat tantangan dalam sebuah penelitian. Di sini ada tantangan umum. Penelitian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian. Kemudian, ada keterbatasan sumber daya. Penelitian dapat mengalami kendala dalam hal dana, waktu, dan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kedalaman dan cakupan penelitian. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan kebutuhan untuk perubahan mungkin dihadapi dengan resistensi dari individu atau kelompok yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Kemudian ada kesulitan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa menjadi tantangan, terutama jika melibatkan responden yang enggan untuk berpartisipasi atau jika data yang diperlukan itu sulit diakses. Kemudian di sini ada strategi menghadapi tantangan dalam sebuah penelitian. Nah, yang pertama itu dia merencanakan anggaran dan sumber daya dengan baik untuk meminimalisir hambatan. Kemudian membangun dukungan dari pemangku kepentingan sejak awal penelitian untuk memfasilitasi penerimaan hasil. Kemudian di sini ada refleksi dan pembelajaran. Nah, pentingnya dari sebuah refleksi ini, refleksi setelah penelitian adalah tahap uji untuk memahami keberhasilan dan kelemahan dalam proses penelitian. Ini membantu peneliti untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas penelitian di masa depan yang akan datang. Kemudian, aspek yang perlu direfleksikan di sini ada kualitas data. Dia mengkaji keandalan dan validitas data yang telah dikumpulkan. Kemudian, metode yang digunakan, menilai efektivitas metode penelitian yang diterapkan dan bagaimana mereka dapat diperbaiki. Kemudian, reaksi responden, memahami bagaimana responden merespon proses penelitian dan hasilnya. Lalu, di sini ada pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. Nah, hasil dari refleksi ini dia dapat digunakan untuk memperbaiki metodologi dan mengidentifikasi area penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut sehingga peneliti ini dia dapat menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu penelitian ini adalah proses yang kompleks namun sangat penting dalam memahami dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dengan metodologi yang tepat dan pendekatan yang sistematis, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat dan relevan. Harapan untuk penelitian di masa depan yaitu diharapkan penelitian tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan akademik, tapi juga untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, penelitian yang berkualitas akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, ajakan untuk terlibat, di sini dia mengajak mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk aktif terlibat dalam penelitian yang berdampak serta berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Penelitian yang baik adalah kolaborasi
melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, demikianlah penjelasan masalah penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya.